Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat Pasir tampaknya mencatat peristiwa sejarah yang sezaman dengan ketika Banyumas dibagi menjadi dua. Jadi rupanya secara sinkronik ya, penulis Babat Pasir ini mencermati juga peristiwa yang ada di sekitarnya ya, karena memang perang Jawa ini berkecamuk tidak hanya di daerah Kesultanan Yogyakarta tetapi juga merambah wilayah-wilayah lain, baik itu Kasunanan Surakarta di daerah Mancanegari Wetan maupun di daerah Mancanegara Kilen. Nah, penulis Babat Pasir mencatat ya bahwa peristiwa Perang Jawa itu atau Perang Diponegoro itu terjadi pada tahun 1753 Anno Javanicus, yaitu dengan sengkalan Mantri 5 Ardi Bumi. Jadi mantri itu 3, 5 itu 5, arti itu 7, bumi itu 1. Jadi tahun 1753 Masehi. Nah kalau dikonversi ke tahun Masehi, itu tahun 1753 Anno Javanicus sama dengan tahun 1825. Jadi penghitungan ini tidak bertentangan dengan pengetahuan sejarah yang kita ketahui bersama. Nah, tetapi Babat Pasir kemudian menginformasikan bahwa Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini berakhir pada tahun ya, itu tahun 1757 tahun Jawa, Anno Javanicus, atau dari sengkalan ya, sengkaran yang mempunyai arti itu ya. Jadi sengkalannya itu menyatakan bahwa pada tahun ya Giri ya, sengkalan Giri Yekso Sabto Nabi. Jadi tahun Giri itu 7, Yeksa itu 5, Sabto itu 7, Nabi itu 1. Jadi tahun 1757. Ya kalau dikonversi sama dengan tahun 1829. Nah tahun ini sebenarnya dianggap belum selesai ya Perang Jawa menurut para sejarawan yang melakukan penelitian itu. Tetapi sebenarnya kalau kita mencermati ya, perjalanan Perang Jawa, akan tampak sekali bahwa sebenarnya Perang Jawa itu sudah selesai pada bulan-bulan ya November 1829. Karena pada waktu itu Pangeran Diponegoro sudah terusir atau katakanlah sudah keluar dari medan perang, yaitu medan perang Bumi Mataram. Bahkan sudah memasuki wilayah Bagelen. Dan kemudian puncaknya ya sebenarnya Pangeran Diponegoro itu sudah sampai ke hutan-hutan Banyumas. Nah, sehingga sebenarnya sudah tidak lagi terjadi peperangan akibat dari menyerahnya Pangeran Mangkubumi, kemudian juga diikuti dengan ditangkapnya ibu dari Pangeran Diponegoro. Jadi rupa-rupanya Pangeran Diponegoro ketika bulan-bulan setelah November, dia sudah mengalami semacam ya penurunan moral ya, dan semangat juang untuk melakukan peperangan lagi ya. Tetapi mereka Pangeran Diponegoro dan hanya di
diikuti oleh 2 orang punakawannya telah memasuki hutan di daerah Banyumas yang disebut sebagai Remo Kamal. Jadi di Remo Kamal kemudian Jenderal de Kock mengirimkan Kolonel Clarence untuk mendekati Pangeran Diponegoro agar mau berunding dengan de Kock di Magelang. Ternyata bahwa ya karena sudah dalam posisi tidak menguntungkan lagi ya, dan Belanda juga sebenarnya tidak melihat Pangeran Diponegoro dalam posisi yang membahayakan, maka kemudian puncaknya adalah mencoba menangkap pangeran itu agar secepatnya bisa diselesaikan persoalan Perang Jawa ini. Tetapi sebenarnya kalau dilihat secara objektif ya, Pangeran Diponegoro memang sudah tidak mempunyai keberdayaan lagi ya untuk melakukan perlawanan. Nah, sehingga sebenarnya memang di daerah Banyumas Pangeran Diponegoro itu jauh lebih aman daripada mengikuti rayuan Clarence yang diperintahkan oleh Jenderal de Kock. Jadi seandainya Pangeran Diponegoro tidak mengabaikan ya nasihat-nasihat dari para pejuang Banyumas, maka kemungkinan besar Pangeran Diponegoro jauh lebih aman apabila dia misalnya berdiam saja di daerah Banyumas sehingga dia tidak akan ditangkap dan dibuang ke Sulawesi Utara dan kemudian ke Makassar gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya dengan bertahannya di daerah Banyumas tidak mengikuti ya, perundingan dengan de Kock, maka sebenarnya Pangeran Diponegoro itu akan tidak bernasib lebih buruk dengan dibuangnya ke seberang lautan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.